karena saya tahu yang mulia majelis hakim akan memberikan keputusan yang bijaksana dan terbaik untuk saya. 1 tahun hampir berlalu dari awal kasus sampai di titik sekarang ini. Saya sudah sangat lelah secara pikiran, mental, dan fisik saya dan waktu saya. Nama baik saya juga telah hancur. Saya pun tidak tahu berapa lama nama baik saya bisa pulih kembali seperti sedia kala. Saya ingin kembali hidup dengan tenang, bekerja dan beraktivitas bebas seperti dulu lagi. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di dalam berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Ayu Thalia yang sesegukan membacakan permohonan pribadi saat sidang pledoi pencemaran nama baik dari anak Ahok. Ayu Thalia menangis di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat membacakan permohonan pribadinya di sidang kasus pencemaran nama baik Nicholas Sean. Ayu Thalia berharap kasus hukumnya ini tidak membuat dia mendekam di dalam penjara. Diketahui Ayu Thalia dituntut hukuman penjara selama 7 bulan atas dugaan kasus pencemaran nama baik Nicholas Sean, anak sulung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ayu Thalia meraup permohonan agar tidak dipenjara lantaran dia adalah tulang punggung keluarganya. Belum lagi harus menyekolahkan adik bungsunya, membuat Ayu Thalia berderai air mata. Ayu Thalia juga menceritakan jika penghasilannya bekerja di ruang pentas mobil Prestige digunakan untuk membiayai pengobatan ibunya. Ayu Thalia sempat berhenti karena menangis saat membacakan surat permohonan pribadi dalam sidang yang beragendakan nota pembelaan atau pledoi itu. Berikut suasananya. Kalian bisa menilai dan lihat nih, Ayu Thalia menangis. Coba lihat air matanya dulu. Sedih nggak menurut kalian? Ini sangat sedih sekali karena apa? Ayu Thalia dituntut jaksa penuntut umum itu 7 bulan penjara, bayangin loh. 7 bulan penjara yang dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum. Padahal sesuai dengan fakta persidangan saja, Ayu Thalia itu tidak pernah menyebut nama Nicholas Sean secara lengkap yang dikonfrontir dengan keterangan ahli pidana yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum. Ahli pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mengatakan apabila terdakwa tidak pernah menyebut nama orang secara jelas dan lengkap, itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Gitu loh. Karena Ayu Thalia itu dahulunya menyampaikan itu dengan kata pelaku mendorong saya sehingga kaki saya luka-luka dan pelaku juga tidak minta maaf. Yang dicemarkan. Ajak masyarakat belanja saham gratis voucher oleh Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas trading dengan nominal yang merakyat. Terlebih kini aplikasi trading yang mengusung Kaisang Pangarep sebagai brand ambassador tengah berbagai bonus berupa voucher. Hal tersebut diungkapkan Kaisang Pangarep dalam acara konferensi pers belanja saham bonus voucher. Kaisang Pangarep pun memiliki harapan sederhana untuk mengajak masyarakat bermain trading atau saham ini. Kaisang Pangarep pun memberikan tips sederhana bagi masyarakat yang ingin mencoba peruntungan di bidang saham. Saham Rakyat berkolaborasi bersama dengan Ultra Voucher dalam menggunakan kampanye Waktunya Keruntuhan Durian. Berikut wawancaranya. Semua itu udah ada sistemnya, ngapain ngeribetin sendiri-sendiri. Di situ kita udah punya ide cuan yang dibikin sama langsung analis bersertifikat, udah gampang, ngapain ribet-ribet. Ada lagi kalau enggak, itu tadi ide cuan, kita juga ada kejup yang dimana kita emang itu pakai sistem yang kerjasama sama Thomas Dorsey di Nasdaq.
ada di sana semua, udah gampang. Ngapain harus pakai embel-embel anak presiden apa enggak, ini enggak penting. Sekarang kan banyak Berita selanjutnya masih datang dari Kaisang Pangarep yang menjadi orang awam pertama nekat gelar pernikahan di Pura Mangkunegara. Kabar pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono kini tengah dinantikan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono ini akan menjadi hajatan nikah terakhir keluarga Presiden Joko Widodo. Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono akan menggelar pesta pernikahan di dua kota, yakni Solo dan Yogyakarta. Salah satu lokasi pesta pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono adalah Pura Mangkunegaraan di Solo. Meski bukan anggota keluarga Keraton Solo, keduanya tetap nekat menggelar acara di sana. Bahkan, menurut salah seorang anggota keluarga Keraton Solo, Kaisang menjadi orang awam pertama yang menggelar acara pernikahan di Pura Mangkunegaraan. Sebagaimana diketahui, rencana tersebut sempat diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, ia juga menjelaskan ada dua tempat yang dijadikan untuk menjamu para tamu undangan. Iring-iringan acara ngunduh mantu itu akan menggunakan tumbangan berupa kertas kencana atau kereta kencana. Hanya udah meninggal kok. Mas, untuk pernikahan sendiri undangan berapa, Mas? 3.000. Meliputi siapa aja? Teman-teman Mas Kaisang, kolega ayah. Temanku yang pasti sedikit, yang lain teman-temannya bapak semua, jadi saya nggak tahu. Saya cuma pengen siapa. Ya, calon istri ikut invest, Mas. Hah? Calon istri ikut invest. Sama apa? Calon istri ikut invest. Ya kan dia emang orang keuangan juga. Menjadi pasangan di film Nagih Janji Cinta, Marsha Arwan dan juga Irsan Farid ungkap tantangan bangun chemistry. Marsha Arwan dan juga Irsan Farid dipasangkan menjadi sepasang kekasih di film Nagih Janji Cinta. Keduanya mengaku belum pernah bertemu ataupun terlibat dalam proyek yang sama sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri baik Marsha Arwan maupun dari Irsan Farid yang tiba-tiba harus menjadi sepasang kekasih. Apalagi keduanya menjalani proses reading di tempat yang berbeda karena saat itu Marsha tengah terinfeksi COVID-19. Irsan pun mengakui bahwa ia sempat khawatir proses reading dan juga syuting ini akan terkendala akibat hal tersebut. Untungnya, Marsha tetap bisa mengikuti proses reading dengan pemain lainnya secara daring. Walau sempat mengalami kendala, keduanya tetap bisa membangun chemistry di lokasi syuting secara alami. Baik Marsha maupun Irsan mengaku hanya perlu sering mengobrol satu sama lain untuk membangun chemistry. Berikut wawancara dengan Marsha Arwan dan juga Irsan Farid. Tapi ternyata tidak, pasti kacau dong kan. Terus juga pasti sedih banget, jadinya ya mencoba untuk merasakan itu gimana. Apakah gue kalau misalnya seperti ini apa gue sedih banget apa gimana ya. Jadi memposisikan diri seperti cerita tersebut gitu. Bukan karena story. Bukan. Kalau kamu Bukan juga, enggak. Kalau aku enggak karena backstory sih, memang ya mungkin karena kita juga ya sama sih kayak Izan, benar-benar memposisikan diri bagaimana kalau kita benar-benar mengalami hal tersebut gitu, pastinya kan berat banget ya. Jadi ya kita tuangkan aja ke dalam situ, apalagi kalau misalnya jadi aktor kan ya kita punya banyak banyak emosi, banyak fantasi gitu yang emang sebenarnya mungkin kita dalam kehidupan nyata nggak bisa kita keluarin, tapi mumpung kita lagi ada di film ini dengan karakter tersebut, mungkin fantasi kita seperti ini ya kita keluarkan secara gamblang lah di sini. Tapi mumpung ada platformnya nih gitu. Tapi kalau misalkan menjadi kenyataan, nah kalian menanggapinya dari masing-masing sendiri seperti apa? Ya berat sih. Kalau kenyataan ya, tapi itu Bagas sosok yang kuat sih. Kayak jarang sih kalau laki-laki kayak gitu ya, tetap berani, tetap ini walaupun Pantang menyerah. Ibaratkan anak petani ngadepin ningrat gitu kan.
Berita terakhir datang dari mahasiswa yang mendemo tuntut Baim Wong ditangkap atas kasus prank laporan KDRT. Sekitar 10 mahasiswa menggelar aksi demo menuntut artis Baim Wong ditangkap. Kasus prank laporan KDRT palsu yang dilakukan suami Paula Verhoeven dan juga itu diungkit kembali. Unjuk rasa ini digelar Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Aksi tersebut dimaksudkan untuk mendesak pihak kepolisian untuk kembali menindaklanjuti kasus Baim Wong yang sebelumnya membuat prank laporan KDRT palsu di Polsek Kebayoran Lama. Aksi unjuk rasa ini berdemo tersebut sekitar pukul jam 3:30 sore. Kemudian orator yang memimpin para pendemo itu berorasi di depan Polres Jakarta Selatan sembari menyuarakan maksud dari aksi tersebut. Demo kok lama banget kepolisian tuh memprosesnya Baim. GMHI Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia. Itu belum gue tahu. Menuntut kasusnya Baim biar jalan. Kepolisian terlalu lama. Gue nggak tahu kapan kan. Iya. Dia bilang aja apa ya? Tapi surat masuk udah tahu, surat pemberitahuan kan bukan di situ, Wang. Oke, enggak. Si gue tanya gue telepon dulu. Ya telepon dulu. Ya coba nanti biar dapat kabar dulu dah. Iya, lagi ngomong dong dari tangan. Ya, buka lebar, kamera buka lebar. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.